Guys, inilah sosok yang ikut mempopulerkan lagu Indonesia Raya. Namanya Ang Yan Guan. Ia seorang guru dan pengurus sejumlah organisasi Tionghoa. Ia berperan dalam pendirian sebuah klinik di Jakarta. Ang Yan Guan jadi tokoh terkemuka setelah jadi direktur harian Sinpo. Sinpo adalah koran yang pertama mempublikasi secara luas lagu Indonesia Raya, mempelopori penggunaan Indonesia sebagai ganti Hindia Belanda, menghapus kata Inlander yang menghina penduduk Bumi Putra. Ang Yan Guan juga memimpin gerakan peranakan anti-Jepang yang membuatnya ditahan saat pendudukan Jepang. Pada masa revolusi, ia aktif meredakan ketegangan anti-Tionghoa, sekaligus menentang penggunaan orang Tionghoa untuk kepentingan Belanda. Ang Yan Guan telah berjasa mengembangkan pers, kesehatan, dan pendidikan. Di masa tuanya, ia mengupayakan perdamaian melalui Lembaga Persahabatan Indonesia-Tiongkok dan Komite Perdamaian Dunia. Guys, nama ini kerap terlupakan dalam sejarah, padahal dia punya kiprah dalam Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Namanya Kwe Thiam Hong, pemuda Tionghoa kelahiran Palembang, anggota Yong Sumatranan Bon dan aktif dalam kepanduan. Dia hadir dalam Kongres Pemuda II bersama 3 kawannya yang juga Tionghoa. Bukan sekedar ikut-ikutan, dia sudah punya kesadaran anti-kolonialisme, terbentuk karena merasakan diskriminasi, mendengarkan pidato hingga mengikuti kursus-kursus politik yang dibawakan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Dari situlah dia memperoleh pandangan tentang Indonesia merdeka, lalu menjadi bagian dalam tonggak pergerakan nasional Indonesia lewat Sumpah Pemuda. Setelah Indonesia merdeka, muncul upaya menjaga kedaulatan negara, salah satunya dengan membentuk Badan Keamanan Rakyat Laut. John Lee ikut bergabung agar bisa berbakti bagi negara, memberikan pengetahuan dan pengalamannya sebagai pelaut. Dimulailah misi-misi menembus blokade Belanda, mengamankan pelayaran kapal yang mengangkut komoditas ekspor, hingga menyelundupkan senjata dan amunisi. Keberhasilan memimpin sejumlah pelayaran maut membuat namanya melegenda. Karena ia biasa membawa Injil dalam menjalankan misinya, pers asing menjulukinya The Great Smuggler with the Bible. Setelah perjuangan melawan Belanda berakhir, John Lee memimpin KRI Raja Wali dan Gajah Mada. Ia juga aktif dalam penumpasan DITI, RMS, dan Permesta. Atas jasa dan pengabdiannya, John Lee dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Guys, apa cita-citamu untuk masa depan Indonesia? Dulu, para pemuda menggenggam cita-cita nasionalisme Indonesia, termasuk wartawan Tionghoa bernama Lim Kon Hian. Lim pernah bekerja dan memimpin di sejumlah surat kabar. Yang terkemuka adalah Sintitpo yang mendukung Indonesia Merdeka. Ia juga mendirikan Partai Tionghoa Indonesia, lalu bergabung dengan Partai Nasionalis Gerindo. Lim pernah ditahan karena menyerukan boikot menonton sepak bola, menentang larangan meliput untuk wartawan Tionghoa, Arab, India, dan Bumi Putra. Ia juga aktif melakukan propaganda anti-Jepang, bahkan sempat ditahan selama masa pendudukan Jepang. Menjelang kemerdekaan, Lim terpilih sebagai anggota BPUPKI yang bertugas menyusun UUD. Dalam sidang BPUPKI, ia menyarankan semua orang Tionghoa menjadi warga negara Indonesia. Butuh bertahun-tahun sampai pemikirannya benar-benar terwujud. Guys, siapa yang tega melihat perempuan diperjualbelikan? Pada masa kolonial, perdagangan perempuan marak terjadi. Gadis-gadis belia dijual dan dipaksa jadi pelacur di rumah-rumah bordil. Au Choi Lan pun tergerak memberikan pertolongan. Melalui perkumpulan Ati Suci, ia berupaya membebaskan dan menampung perempuan korban, sekalipun ancaman dan bahaya mengintai jiwanya. Bahkan ia mewakili Indonesia dan jadi pembicara pada konferensi yang digelar Liga Bangsa-Bangsa. Ia menyerukan pemberantasan perdagangan perempuan, rehabilitasi dan pemberian bekal keterampilan bagi perempuan korban. Atas perjuangannya, ia dianugerahi penghargaan dari pemerintah Belanda. Au Choi Lan juga mendirikan panti asuhan dengan nama Ati Suci yang menampung dan menyediakan pendidikan bagi anak-anak terlantar. Panti asuhan dan sekolah itu masih bertahan hingga kini.
Sejak zaman dahulu, Kepulauan Nusantara jadi tempat persilangan kebudayaan dunia. 2 milenium silam di masa dinasti Han, sejumlah kitab mencatat hubungan resmi antara Tiongkok dan Nusantara. Dalam kitab Hao Hansu disebutkan Yetiao. Yetiao adalah tiruan bunyi dari kata Sanskrit Jawa Dwipa untuk menyebut Jawa atau Sumatera. Jalur pelayaran Tiongkok ke Nusantara mulai ramai. Interaksi semakin intens, perantau dari Tiongkok mulai banyak yang menetap di Nusantara. Mereka mulai melepaskan pandangan tradisional seperti daun gugur kembali ke akarnya, menjadi pandangan baru yang lebih realistis, yaitu bibit jatuh berakar di buminya. Pengaruh dari Tiongkok merasuk secara wajar dalam hal boga, busana, sastra, bahkan teknologi yang berkembang di masyarakat Nusantara. Pola integrasi alamiah ini terusik dengan datangnya kolonialisme. Rasialisme mendera warga Tionghoa setelah keluarnya Regering Reglement 1854. Belanda membagi masyarakat ke dalam 3 kelompok. Tionghoa masuk dalam kelas Vreemde Oosterlingen atau warga timur jauh. Meski berada dalam rezim segregasi, warga Tionghoa tetap berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat di Hindia Belanda. Terhitung sejak era pergerakan nasional hingga zaman revolusi kemerdekaan, sumbangsih warga Tionghoa tak pernah putus. Di bidang sosial misalnya, Ao Cui Lan tergerak membuat rumah penampungan korban perdagangan perempuan bernama Hati Suci. Begitupun di lapangan politik, kontribusi Tionghoa tak bisa dikatakan kecil. Ada Kwe Tiam Hong dan ketiga rekannya yang hadir saat peristiwa Kongres Pemuda kedua tahun 1928. Bahkan kongres yang menelurkan Sumpah Pemuda ini juga berlangsung di rumah seorang Tionghoa bernama Si Kong Leong. Kemudian di bidang pers tersebutlah nama Ang Chan Kuan pemimpin Sinpo dan Lim Kun Hian pemilik Sintitpo. Lim Kun Hian kemudian mendirikan Partai Tionghoa Indonesia yang berorientasi pada nasionalisme Indonesia. Semangat anti-kolonialisme pun tumbuh bak cendawan di musim hujan. Semua bahu-membahu merebut kemerdekaan. Setelah Belanda hengkang, posisinya digantikan oleh Jepang. Kemerdekaan masih belum teraih. Ketika posisi Jepang terdesak di Palagan Pasifik, mereka mulai mencari simpati. Dibentuklah Badan Persiapan Kemerdekaan seperti BPUPKI dan PPKI. Di dalamnya juga duduk beberapa wakil Tionghoa seperti Lim Kun Hian, Ui Tiang Cui, Ui Chong Hao, Tan Eng Hua, dan Yap Chuan Ping. Bukan hanya perjuangan di belakang meja, beberapa tokoh Tionghoa bahkan turut terjun dalam palagan mempertahankan kemerdekaan. Mereka adalah John Lee, Tony Wen, Ang Tiao Pi. Ketiganya menyelundupkan senjata untuk tentara Republik. Ada pula Hoan Moi, perempuan Tionghoa yang tergabung dalam Laskar Wanita Indonesia dan mendapat anugerah Bintang Gerilya. Kemerdekaan Indonesia adalah buah dari perjuangan semua kelompok yang memiliki cita-cita hidup bersama sebagai bangsa Indonesia, tidak terkecuali warga Tionghoa. Dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan Soekarno saat berpidato 1 Juni 1945, kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua. Hai guys, inilah kisah perempuan Tionghoa yang melawan penjajah sekaligus ketakutannya sendiri. Hoan Moi masih kecil ketika diancam dibunuh tentara Jepang. Hanya karena ia seorang Tionghoa dan perempuan. Ia ketakutan dan trauma. Keberanian muncul karena nasihat seorang tentara Republik. Bahkan ia memutuskan ikut berjuang melawan Belanda dengan menjadi anggota PMI dan LASWI. Merawat pejuang yang terluka, menjadi penunjuk jalan bagi tentara dan gerilyawan Republik, menangani logistik sekaligus jadi mata-mata. Atas jasanya dalam Perang Kemerdekaan, ia menerima penghargaan Bintang Gerilya dan Bintang Veteran. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Tubuhlah tanahnya, tubuhlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang satu. Sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pantunya, untuk Indonesia Raya.